Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada perkuliahan daring mata kuliah Teknik Penarikan Sampling dan Pengumpulan Contoh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cluster random sampling. Cluster random sampling ini termasuk juga simple random sampling, systematic random sampling, dan stratified random sampling, termasuk ke dalam probability sampling. Pengertian dari cluster random sampling itu merupakan suatu teknik penarikan sampling yang digunakan manakala elemen dari populasi secara geografis tersebar luas sehingga sulit tersusun sampling frame. Hal ini karena ada kalanya peneliti tidak tahu persis karakteristik dari populasi yang ingin dijadikan sebagai objek penelitian. Hal ini terjadi karena populasi yang tersebar luas dalam suatu wilayah. Oleh karenanya, jika hal ini terjadi, maka peneliti hanya dapat menentukan sampel wilayah berupa kelompok klaster yang ditentukan secara bertahap. Keuntungan dari cluster random sampling yang antara lain yaitu bahwa proses sampling ini lebih cepat dan lebih murah daripada simple random sampling karena tidak perlu sampling frame. Jadi pada cluster random sampling kita tidak harus mengetahui salah satu karakteristik dari populasi secara keseluruhan. Misalnya saja nama dari anggota populasi. Jika pada simple random sampling mempersyaratkan bahwa salah satu karakteristik dari anggota populasi tadi harus diketahui, misalnya nama dari anggota-anggota populasi tadi harus dapat diketahui dengan pasti, dapat dibedakan antara satu orang dengan orang yang lain, maka pada cluster random sampling ini hal itu tidak perlu terjadi. Cukup hanya mengetahui setiap anggota sampel yang nanti terpilih secara kelompok, secara cluster, maka cukuplah itu digunakan sebagai sampling. Namun demikian, kerugian dari cluster random sampling ini yaitu hasil dari cluster random sampling ini umumnya kurang akurat dibandingkan bila menggunakan simple random sampling. Hal ini karena kepada simple random sampling tadi semua karakteristik dari populasi ini diketahui dengan pasti, sehingga sampling yang terjadi, random yang terjadi itu menyeluruh terhadap anggota populasi. Sedangkan pada cluster random sampling dilakukan pada tingkat cluster. Sedangkan pada tahap selanjutnya bisa dengan sampling, bisa juga dengan sensus. Nah, pada cluster random sampling ini, cluster itu merupakan satu unit yang berisi sekumpulan elemen-elemen populasi. Terhadap populasi yang lebih tinggi, cluster berkedudukan sebagai elemen dari populasi tersebut. Contoh misalnya,
Seorang peneliti akan meneliti kinerja PPL di Kabupaten Bandung. Diketahui bahwa PPL di Kabupaten Bandung tersebar di seluruh wilayah BPP di Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, tiap BPP di Kabupaten Bandung adalah sebagai klaster. Oleh karena itu, peneliti memilih beberapa BPP tersebut secara random sebagai sampel. Pada setiap BPP yang terpilih, kemudian seluruh PPL yang berada di BPP tersebut dijadikan sampel. Jadi random dilakukan pada saat memilih BPP mana yang akan dijadikan sebagai sampel. Setelah BPP terpilih secara acak, maka tahap berikutnya adalah anggota dari BPP tadi, ya, pegawai dari BPP tadi, dalam hal ini adalah PPL yang bertugas di BPP tadi, itu secara keseluruhan dijadikan sebagai sampel. Nah, ini gambarannya adalah seperti demikian. Kalau di Kabupaten Bandung, katakanlah karena terdiri dari 31 kecamatan, maka jumlah BPP yang ada di Kabupaten Bandung, misalkan saja ada 31 BPP, dalam klaster random sampling ini cukup dipilih misalnya saja 3 BPP. Katakanlah misalnya dari tabel random atau dengan menggunakan cara undian, terpilih BPP Ranjabali, ya, kemudian BPP Pangalengan, dan BPP Dayakolot, maka ketiga BPP tadi dalam hal ini merupakan klaster, ya, dianggap sebagai klaster, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Kemudian dari setiap BPP yang terpilih tadi, yaitu 3 BPP tadi, yaitu yang Rajabali, kemudian Pangalengan, dan Dayakolot, maka tiap PPL yang menjadi petugas penyuluhan pertanian di BPP tadi akan dijadikan sebagai responden di dalam penelitian. Nah, ini bentuk dari cluster random sampling. Untuk lebih detail dan rinci, Anda silakan membuka buku yang menjadi anjuran untuk mata kuliah teknik penarikan sampling dan pengumpulan data. Anda juga mempunyai peluang yang besar untuk mencari informasi lebih lanjut dari searching, baik ke Google maupun browser-browser yang lain. Demikian pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.